Selamat malam semuanya teman-teman yang baru join. Perkenalkan aku Gladys. Aku tim kreatifnya Mirael. Malam ini mau membahas tentang gimana sih caranya sulap sulap online shop kamu itu jadi brand, jadi toko brand. Yang pertama-tama kamu harus tahu dulu nih, apa bedanya online shop sama brand toko. Karena kamu harus tahu di awal bedanya. Baru nanti kamu akan tahu keuntungannya tuh apa sih kalau jadi brand toko. Dan kalau kamu udah tahu keuntungannya, kamu akan mencari cara gimana caranya bangun relasi dengan customer. Karena di sini kita harus membangun engagement, gimana dengan komunikasi bersama customer dari konten-konten yang menarik buat customer kita. Nah, yang pertama, apa bedanya online shop sama toko, sama brand toko? Yang pasti yang pertama itu, kalau online shop, kamu itu kalau cari produk, cari barang, pasti yang diingat adalah, oh, aku mau butuh A nih, oh, aku mau produk skincare, oh, aku mau produk make up brand A gitu. Yang kamu cari adalah nama produknya, bukan tokonya. Sedangkan kalau brand toko, yang kamu ingat adalah nama tokonya. Misalkan kamu udah biasa nih belanja ke hypermart gitu. Terus kamu mau belanja kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Yang kamu ingat adalah, ayo yuk kita minggu ini belanjanya di hypermart aja karena lagi banyak diskon. Karena di situ yang diingat adalah hypermartnya, bukan minyak gorengnya, bukan berasnya kayak gitu. Dan kalau online shop itu lebih memiliki after sales, nggak punya after sales service. Kenapa ini penting? Karena setelah kita bertransaksi, itu tuh customer mau mau dipeduliin, customer tuh mau ditanya lagi, customer tuh bisa kita follow up kayak gitu. Dan kalau online shop itu kemungkinan repeat ordernya sedikit, kemungkinannya tuh kecil, atau dia kemungkinan repeat order di toko kita tuh menurun karena biasanya yang dia ingat adalah produknya. Jadi dia akan mencari brand apa toko mana yang lebih murah dari si toko tersebut gitu. Karena yang dia cari adalah produknya, bukan dia percaya sama toko kamu gitu. Gimana caranya kita bisa ngebangun brand toko sehingga repeat ordernya di toko tersebut akan meningkat. Karena di situ kita udah ada jalinan komunikasi gitu sama si customer. Dan yang terakhir tuh kalau online shop itu mungkin fokusnya cuma jualan aja, jualan terus. Nggak ada konten-konten yang mengedukasi, nggak ada konten-konten yang gimana caranya ngajak interaksi customer gitu. Nggak menjawab, kalau online shop tuh nggak menjawab apa masalahnya customer gitu. Sedangkan kalau brand toko itu dia bisa menjawab, bisa menjadi jembatan buat customer gimana caranya buat mereka memenuhi kebutuhan customer gitu. Dengan begitu loyalitas customer-nya akan meningkat dan berdampaklah ke toko kamu. Karena yang difokuskan di brand toko ini adalah fokusnya jangka panjang, sehingga nama toko kamu pun akan dikenal lebih lebih besar lagi, lebih luas lagi. Bisa juga didorong dengan adanya website, karena akan terlihat lebih trusted gitu. Dan kalau kita punya brand toko, kita bangun brand toko gitu, kita mau jadi brand, kita mau jadi brand toko, kita mau dikenal. Gimana? Dan apa sih untungnya? Kayak mungkin kamu ngerasa penjualan di online shop kamu udah cukup gitu menurutmu. Tapi kalau bisa di-upgrade, kenapa enggak? Apalagi di sini yang dikenal adalah brandnya. Kamu yang dikenal, bukan apa yang kamu jual. Kamu tuh semakin dikenal sama customer kamu. Merek bisnis kamu lebih mudah dikenali, terus marketnya kamu juga akan semakin luas, karena orang udah tahu dari mulut ke mulut, mereka akan rekomendasiin toko kamu gitu, bukan produknya, tapi toko kamu yang direkomendasiin ke orang lain. Dan dari sini juga bisa meningkatkan kepercayaan customer. Karena dari tadi kayak misalkan udah si brand toko nih udah punya nih website. Dari situ kan orang akan percaya, oh iya ya kalau aku belanjanya di website pasti akan lebih kredibel, pasti akan lebih trusted. Dan meningkatkan loyalitas pelanggan juga karena ada after sales-nya. Jadi ada follow up setelah si customer ini belanja. Nggak stop di situ aja, nggak putus di situ aja sama si customer. Selanjutnya, kalau kamu udah tahu nih keuntungannya, kamu juga harus harus mulai persiapin apa aja yang dibutuhin sama brand toko. Karena persiapan di awal itu penting banget dan pengaruh banget buat ke depannya. Misalkan kamu tuh kalau udah tahu nih, oh ya, aku udah siap nih buat jadi brand toko dan aku mau. Kamu tentuin market kamu secara lebih spesifik. Marketmu maunya seperti apa?
Terus tentuin juga persona brand kamu. Persona brand kamu itu mau seperti apa nantinya? Kamu mau dikenal seperti apa? Dan penampilan sosial media kamu. Karena di sini adalah salah satu platform yang paling bisa menarik customer itu kita bisa pakai Instagram. Itu platform yang udah lama banget dan udah udah banyak lah dijajahin sama orang-orang zaman sekarang gitu. Apalagi sosmed itu kalian bisa mulai dari Instagram dulu. Di Instagram tuh bisa kalian mulai bangun relasi sama customer. Dan gimana nih caranya tentuin target market kamu? Kalau di sini aku tuh nerapinnya sebenarnya 5W1H. Di sini dimulai dari siapa pembelinya. Kamu mau pembeli yang seperti apa? Kamu mau pembeli yang gimana? Siapa? Tentuin di awal. Masalahnya mereka apa? Kenapa mereka mencari kamu? Kenapa harus kamu? Dan di mana mereka tinggal juga ini pengaruh, karena domisili seseorang itu ngaruh banget. Jadi kamu bisa mulai dari yang terdekat terdekat dari tempat kamu dulu misalnya. Nanti baru diperluas ke daerah-daerah selanjutnya. Dan kapan mereka perlu belanja di tempat kamu? Karena nggak melulu mereka tuh akan akan belanja. Nggak setiap hari customer itu belanja. Jadi kamu harus tahu dulu kapan mereka akan belanja. Itu untuk kamu jadiin acuan di saat-saat tertentu itu kamu bisa apa upsellingnya apa gitu. Dan kenapa pembeli harus percaya nih sama kamu? Kenapa mereka harus percaya sama kamu? Karena yang punya toko bukan cuma kamu doang gitu. Tapi ada toko-toko yang lain dan apa kelebihannya kamu gitu. Kenapa kenapa harus kamu? Dan gimana caranya mereka bisa dapetin produk kamu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena di sini kamu sebagai pemandu, kamu sebagai konsultan, jadi kamu tuh yang menjawab kebutuhan mereka. Selanjutnya kalau kamu udah tahu target marketnya, kamu tentuin nih persona brand toko kamu. Gimana caranya kamu mulai dari brand personality. Personality-nya ini kamu mau dikenalnya seperti apa? Kamu mau di ciri khasnya tuh di apa? Misalkan cheerful kah, estetik kah, indie kah, atau yang lainnya. Karena dari personality ini kamu bisa tahu nih cara kamu ngejawab customer tuh seperti apa. Kalau misalkan kamu cheerful, berarti kamu nanti akan menjawab customer dengan lebih ceria, dengan lebih menyenangkan kayak gitu. Dan toko juga harus punya brand value untuk mereka membangun moral value-nya. Ada brand purpose juga sama brand storytelling.